Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita kembali lagi pada kegiatan pembelajaran ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Hai, kembali lagi kepada saya Muhammad Farah Hidayat. Hai anak-anak, masih ingat? Iya, yang kemarin. Nah, di sini saya akan kembali lagi memaparkan suatu materi fikih yang mana kemarin tentang fikih muamalah juga. Cuman kali ini kita akan membahas tentang riba. Di sini saya akan memaparkan yang pertama pengertian riba, yang kedua dasar hukum riba, yang ketiga macam-macam riba, serta yang keempat hikmah dari dilarangnya riba, dan yang kelima adalah latihan. Iya, latihan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, satu, pengertian riba. Riba yaitu suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ziyadah, yang berarti tambahan. Kalaupun dalam bahasa Inggris itu adalah addition. Riba ini berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sehingga kalau secara istilahnya gitu, menurut para ahlinya, riba ini adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Yang kedua, dasar hukum riba. Dasar hukum riba adalah haram, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah, ijma' ulama. Ketiga-tiganya mengharamkan, sehingga kita sebagai umat Islam itu harus menjauhi yang namanya riba. Riba di sini dia haram dikarenakan sistem bunganya dalam jual beli yang mana bersifat komersial. Dalam melakukan transaksi atau jual beli terdapat suatu keuntungan atau mungkin bunga tinggi yang melebihi keumuman atas batas kewajaran, sehingga riba ini merugikan pihak-pihak tertentu. Yang mana kemudian riba ini identik dengan yang namanya nuansa transaksi pemerasan gitu bentuknya. Balik lagi kita dasar hukumnya. Adapun dasar hukum pengharaman riba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, yakni pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, yaitu seperti orang yang memberi makan hasil riba, lalu kemudian orang yang menuliskan riba, orang yang mencatat lalu kira-kira dia, lalu dan juga orang yang menyaksikan. Dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu sama semuanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga adalah ijma' para ulama. Para ulama semua bersepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Karena riba adalah salah satu rizki atau usaha mencari rezeki
yang mana dilakukan dengan cara tidak benar. Ya, dan riba ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran tadi. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu selanjutnya, dari dalil-dalil pengertian sudah, dalil-dalil sudah. Maka yang ketiga adalah jenis-jenis atau macam-macam riba. Mengenai riba ini, para ulama fikih telah menetapkan riba itu menjadi 4 macam. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu riba yang mana tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya sama namun tidak sama ukurannya, yang mana disyaratkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mana mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oke, contoh aja biar kita paham. Yang pertama adalah pertukaran emas dengan emas, yang mana emas yang pertama itu ya kira-kira 24 karat yang asli gitu kan, yang campurannya tuh kira-kira dikit kali yang mungkin tidak ada. Yang kedua adalah emas 22 karat yang mana masih ada campuran besi gitu dalam emas tersebut, sehingga pertukaran emas dengan emas yang tidak sama ini tidak diperbolehkan, dan ini termasuk riba fadl. Adapun contoh lain, contohnya seperti tukar menukar beras dengan beras. Beras ini seperti menukarkan ada tukar menukar beras yang buruk, beras yang baik, yang bagus gitu kan, atau mungkin beras yang satu beras pulen, satu lagi beras yang biasa saja gitu kan. Nah, sehingga ketika beras itu tersebut ditukar kan dia tidak sama jenisnya, ya satu baik, satu bagus, satu lagi buruk, sehingga ketika dibandingkan dan ingin ditukarkan itu ada penambahan. Yang pertama, beras buruknya 1 kilo dan yang emas yang bagus 1 kilo, emas yang buruk 1,5 kilo karena buruknya itu. Nah, sehingga inilah yang dinamakan dengan riba fadl, karena ada pertukaran yang tidak seimbang atau ada tambahan ziyadah pada salah satu benda tersebut. Seperti tadi kan 1,5 kilo beras yang buruk, 1 kilo doang yang beras bagus. Itulah yang dinamakan dengan riba fadl. Adapun jenis riba selanjutnya adalah riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar-menukar yang sejenis maupun tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran, sehingga dapat kita simpulkan itu bahwa riba nasi'ah ini adalah riba nasi'ah terjadi karena adanya penundaan dalam kegiatan transaksi. Berarti bagian pembayaran gitu ya, ada yang tidak langsung, tidak cash gitu. Apa contohnya? Biar kita paham aja ya. Contoh seperti transaksi jual beli emas, yang mana barangnya sudah diterima. Ini pembeli, ini penjual. Barang yang dari penjual sudah diterima oleh pembeli. Namun pembayaran dari si pembeli itu baru setengah, dan setengahnya lagi akan dibayar besok-besoknya kepada si penjual ini. Sehingga itu tidak boleh pada saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena perlu diketahui ya, emas itu kalau hari ini, saat ini, emas itu barangnya mudah berubah gitu. Apa maksudnya mudah berubah? Harganya. Hari ini, emas hari ini belum tentu sama dengan emas-emas yang hari-hari besok gitu, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga ketika kita muslim ini ya, ketika kita mau membeli emas, maka kita tuh membelinya secara cash atau langsung gitu ya, sehingga kita itu terhindar dari namanya riba gitu kawan-kawan. Lalu saya cukup ya. Oke. Yang ketiga, riba qarb gitu ya. Riba qarb adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan. Ya jelas nih kemana ya arah jalannya.
balik lagi syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang minjam. Kita contohin walaupun kalian mungkin paham. Contoh nih, Andi meminjam uang kepada si Arman. Arman meminjamkan, namun Arman dia mengharuskan kepada si Andi untuk membayarnya lebih. Contohnya si Andi meminjam uang 1 juta. Arman bolehin dia pinjam, cuman si Arman mewajibkan si Andi untuk membayarnya 1 juta lebih 1000 aja, lebih 1000. Teman-teman, walaupun tambahnya ini kecil, walaupun hanya sebesar biji zarah, tapi kalau dia adalah tambahan yang diwajibkan oleh si pemberi utang atau si Arman lah dalam cerita ini, maka ini termasuk riba, dan inilah yang dinamakan dengan riba qardi. Kecuali nih, kalau misalnya si Andi punya inisiatif tersendiri gitu loh, dia melebihkan bukan 1.000 malah, dilebihkannya 500.000 rupiah. Jadi ketika dia dipinjam 1 juta, maka ketika dia ingin mengembalikan, dia lebihkan, si Andi ini lebihkan 500.000 sehingga 1.500.000 sebagai mungkin bentuk sebagai rasa bersyukur, rasa terima kasih kepada Arman. Nah, itu baru boleh. Paham ya? Lalu selanjutnya adalah ribayat. Ribayat adalah pengambilan keuntungan dari proses jual beli, yang mana sebelum terjadi serah terima barang, sebelum terjadi serah terima barang, pembeli dan penjual sudah berpisah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ini adalah karena riba ini terjadi karena adanya penundaan dalam serah terima barang. Contoh, si Andi lagi membeli emas kepada si Arman. Uang sudah diberikan Andi secara cash, namun emas sebelum diberikan Arman, dan si Arman mengatakan dia akan memberikan emas tersebut 2 bulan lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan ribayat. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu emas cenderung berubah harganya. Bisa jadi emas yang saat ini lebih mahal daripada emas 2 bulan lagi, atau mungkin emas yang saat ini lebih murah daripada emas yang 2 bulan lagi. Begitu. Nah, paham ya? Begitulah kira-kira dari ribayat. Ya, pengertian udah, dalil udah, jenis udah. Kemudian kita beralih kepada hikmah. Hikmah dilarangnya riba adalah pertama, menghindari tipu daya antar sama muslim. Yang kedua, melindungi harta sama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, agar kita sebagai muslim melakukan praktik jual beli secara baik menurut Islam. Itulah hikmah daripada kegiatan kita menghindari praktik riba. Pengertian udah, dalil udah, udah tadi? Jenis udah, hikmah pun udah. Yang kelima adalah latihan. Santai, ini nggak apa kok, latihannya mudah kok. Oke, pertama catat ya. Yang pertama latihan, sebutkan dan jelaskan. Kemudian berikan contoh. Maaf. Pertama, catat apa pengertian riba. Kedua, sebutkan jenis-jenis riba. Yang ketiga, sebutkan dalil-dalil kenapa riba diharamkan. Yang keempat, apa hikmah dari dilarangnya riba. Cukup sekian. Terima kasih telah bersama-sama dalam kegiatan ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Semoga Allah merahmati kegiatan kita, dan semoga kita senantiasa selalu terhindar dari kegiatan praktik jual beli riba, maksudnya praktik riba. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.